Di Jawa itu ada seorang non-muslim yang masuk ke sekolah negeri, tapi di sekolah negeri itu dia dipaksa untuk mengenakan hijab dan dipaksa untuk ikut pelajaran agama Islam, padahal dia bukan orang Islam. Dalam agama Islam itu, berpakaian itu disarankannya itu adalah ciri-ciri antara muslim dan non-muslim itu dibedakan. Kenapa seperti itu? Ya banyak alasan, tapi salah satu alasannya adalah gini, kan di zaman dulu itu nggak ada KTP, sedangkan dalam negara Islam itu orang-orang Islam itu berkewajiban untuk bisa memenuhi kebutuhan orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam. Nah, orang Islam misalkan dibangunkan masjid dan sebagainya, berarti mereka tuh harus memiliki ciri-ciri khas. Begitupun dengan yang Kristen, Yahudi dan sebagainya. Nah, karena pada waktu itu belum ada KTP, maka orang-orang itu kalau bisa harus ditandai dengan bajunya. Makanya di era Umar bin Abdul Aziz, di era Harun al-Rashid gitu, yang non-muslim itu ada tanda khususnya, misalkan topol kuning di bajunya gitu. Misalkan ada yang seperti itu. Tapi intinya bagaimanapun bahwa disarankan untuk ada pemisah antara Islam dan non-Islam. Artinya apa? Artinya memang harus ada pemisahan. Nah, di sini ketika ada orang-orang yang orang Islam yang justru malah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha harus memakai hijab dan ikut pelajaran agama, itu sebenarnya penistaan pada ajaran agama Islam karena mencampur adukan agama. Kan agama itu dalam Islam benar-benar gak boleh dicampur adukan. Nah, ini kenapa malah dicampur adukan? Kalau memang mereka benar-benar fundamentalis, kalau mereka benar-benar radikalis misalkan, maka mereka justru akan memisah. Yang perempuan muslim pakai kerudung, yang tidak dipersilakan tidak pakai kerudung. Itu fundamentalis. Karena dalilnya begitu. Nah, kalau mereka memaksa orang-orang untuk berhijab, maka itu adalah penyimpangan terhadap agama. Begitu. Balik lagi ke yang tadi, ada seorang siswa gak boleh gaul sama non-Islam gitu. Itu bukan fundamentalis, bukan radikalisme, itu adalah penyimpangan terhadap agama, penistaan agama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena di zaman Nabi itu ngobrol gaul sama non-muslim, dan beliau juga punya sahabat-sahabat, dalam tanda kutip punya teman gitu ya, dari non-muslim. Bahkan Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya masih sering ngajak ngopi ngopi bareng di Masjid Nabawi sama orang-orang non-muslim. Ada dari orang Najran, ada orang dari Kristen Koptik, ada dari mana-mana. Yang non-muslim semuanya diajak ngobrol di Madinah untuk didakwahi, untuk apa dan sebagainya, tapi untuk ngobrol, untuk bikin kesepakatan damai dan sebagainya itu di masjid. Jadi biasa aja. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang mengajarkan jangan ketemu, jangan gaul sama orang non-muslim dan sebagainya karena nanti bisa merusak akidah, itu berarti penyimpangan karena menganggap bahwa Nabi Muhammad itu merusak akidah gara-gara gaul sama orang non-muslim.